Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan hari ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan hantu Jepang yang super creepy. Kita udah sampai ke part 2, so buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu, linknya gue taruh di bawah. Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang sangat creepy menurut gua. So, ada sekelompok ghost hunter dari Jepang dari channel Cave Store. Mereka biasanya bikin konten explore ke tempat-tempat angker. Tapi entah kenapa di video ini, yang biasanya mereka syuting bertiga, tiba-tiba di video ini tuh cuman satu orang aja. Anyway, orang itu masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker di Nagasaki. Sekitar 14 tahun yang lalu, pemilik rumah itu sekeluarga tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang jelas. Dan sejak saat itu, nggak ada orang yang mau nyewa rumah itu lagi. Pas baru mulai masuk di rumah itu aja, orang ini langsung ngedengar ada suara langkah kaki di lantai 2. Doi bingung karena seharusnya rumah itu udah nggak ada orang. Doi lanjut dan masuk ke semua ruangan yang ada di rumah itu buat nyari tahu sumber suara yang tadi. Tapi Doi sama sekali nggak nemuin siapapun. Doi bahkan sempat nungguin buat diem di lantai 2 cukup lama, tapi di situ sama sekali nggak ada kejadian aneh yang terekam di kamera. Sampai akhirnya Doi mutusin buat udahan dan closing videonya. Tapi pas Doi jalan turun ke bawah lewat tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mengerikan yang gak sengaja terekam di kamera Doi. So gua pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Video yang tadi itu emang gelap banget karena satu-satunya sumber pencahayaan di rumah itu adalah dari lampu kamera orang ini. Tapi kalau gua terangin ke arah tangga pas cowok ini turun, di situ kelihatan jelas ada sepasang kaki yang tiba-tiba turun dari lantai 2. Dan posisi kaki itu menggantung, guys. Yang kelihatan cuma bagian kakinya aja, dan bagian pinggang ke atas tuh sama sekali nggak kelihatan. Karena pas di lokasi, orang ini tuh juga nggak sadar kalau kameranya berhasil ngerekam penampakan yang tadi. Dan Doi baru sadar pas ngedit video ini. Di tengah hutan. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini, tapi video ini diambil oleh seorang cowok yang tanpa alasan yang jelas Doi tiba-tiba datang ke sebuah hutan malam-malam. Doi coba buat ngerekam suasana hutan itu dengan handphonenya, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh yang gak sengaja terekam di videonya. Kalau kalian perhatiin, di depan orang ini ada sebuah batang pohon yang gerakannya aneh banget. Sangat-sangat gak natural. Batang itu kayak bangkit ke atas dan gerakannya tuh kayak bergetar, guys. Tapi gak lama kemudian pas Doi coba buat ngarahin kameranya ke sisi hutan yang lain sambil manggil-manggil wadasan, tiba-tiba ada dua sosok bayangan hitam transparan yang berjalan ke arah kiri. Dan bayangan itu muncul persis di depan orang ini. Doi langsung kabur dan buru-buru cabut dari situ. Ada orang.
Ada sebuah rekaman kamera CCTV yang menghadap ke taman bermain anak-anak yang viral di Jepang beberapa waktu belakangan ini. Jadi suatu malam tiba-tiba ada sebuah ayunan yang bisa gerak sendiri. Nah, pas kebetulan ada orang yang lewat di dekat ayunan itu. Karena Doi penasaran, jadi Doi coba buat ngerekam ayunan itu pakai handphonenya. Doi fokus ngerekam pergerakan ayunan itu, tanpa Doi sadari ada sosok lain yang ikut rekam di kamera CCTV. Jadi, dua video yang tadi itu diambil di waktu yang bersamaan. Dan kalian bisa lihat sendiri, pas di rekaman video kamera CCTV, di sebelah ayunan di bawah pohon, ada sosok bayangan yang mirip kayak orang yang berdiri di situ. Tapi di rekaman video orang ini, sosok itu sama sekali nggak ada. Gak kelihatan guys. Bahkan orang yang ngevideo ini nih juga sempat diinterview sama salah satu media nasional di Jepang. Dan Doi sendiri juga cerita kalau selama Doi ngevideoin ayunan itu, Doi ngerasa kalau di sekitarnya nggak ada orang. So, sosok yang tadi itu apaan? Apakah cuma serangga yang nempel di lensa, kotoran burung, glitch di kamera CCTV, atau memang benar yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Jatuh. Sekelompok ghost hunter dari Jepang dari channel Omega Toki Film coba buat datang ke sebuah bangunan yang dulunya adalah sebuah onsen atau pemandian air panas. Onsen itu udah tutup sejak puluhan tahun yang lalu, dikarenakan banyak banget tragedi mengerikan yang pernah terjadi di situ. Gimana enggak, usia onsen itu sendiri udah ratusan tahun. Mulai dari pembunuhan massal sampai tragedi bunuh diri udah pernah terjadi di onsen itu. Pas datang, sekelompok ghost hunter ini langsung naik ke kamar mandi yang ada di lantai 2. Karena kamar mandi itu terkenal sangat angker. Mereka coba buat foto-foto di dalam situ, tapi pas salah satu di antara mereka itu difoto, ada yang aneh sama hasil fotonya guys. Doska? Cotto wakaran. いや、怖いな。行くよ。行くよ。こっち見てるよね。見る。確かに見る。本当だ。こっち見てるよね。本当だ。ありえないよね、でも角度的に。ありえない。ここに反射しちゃう。そうだよ。いやいやいや。こっち見てない？普通に。見てる。いやいや、見てるよ。見てるよね。見てる。だってさ、これだって目がさ、白目じゃん。黒でしょ。そう、睨んでるみたいな。これどう反射したらこうならんよ。これ普通だね。こっちは普通だ。普通って普通ね。そう、ほぼ映ってる。あれ、こっちは俺逆にこっち見てんの。本当だ。あれ？こういうおかしくね？おかしくね？見て、これは普通にまっすぐ見てる。見てる。確かに。カメラ目線だもん。完全にカメラ目線。Pas Tomo difoto, sama sekali nggak ada yang aneh sama hasil fotonya. Tapi pas giliran Hiro yang difoto, kalau kalian perhatiin ke refleksi wajah Hiro di keramik, pantulannya sama sekali nggak pas dengan posisi mata Hiro. Seolah refleksi pantulan wajah Hiro di keramik itu kayak bisa ngelihat langsung ke arah kamera ini, bukan ke depan. Padahal mata Hiro di foto itu ngelihatnya ke depan. Dan keanehan ini cuma terjadi di foto yang ketiga aja. Sedangkan foto-foto Hiro yang lain itu sama sekali nggak ada yang aneh guys. Apakah yang tadi itu cuma foto editan atau real? Gimana menurut kalian?
baju putih. Suatu hari ada orang Jepang yang iseng masuk ke sebuah gedung kosong. Nggak jelas tujuannya apa, tapi secara nggak sengaja, di dalam situ Doi nemuin ada sebuah kamera yang ditinggalin sama seseorang. Kamera itu nggak ada pemiliknya, jadi Doi inisiatif buat bawa pulang kamera itu dan lihat isi memory card-nya. Dan Doi kaget banget pas Doi ngeliat rekaman video terakhir dari kamera itu. Kameranya sempat diarahin ke ruangan yang gelap itu. Dan awalnya kalian bisa lihat sendiri, di situ sama sekali nggak ada apa-apa. Tapi pas kameranya dipanning lagi untuk yang kedua kalinya, di situ ada sosok cewek berbaju putih yang berdiri di situ dan kayaknya udah ngeliatin ke arah orang ini. Orang ini juga kayaknya langsung sadar dan buru-buru cabut keluar dari gedung itu. Bahkan saking takutnya, Doi nggak berani buat balik lagi masuk ke dalam gedung yang tadi buat ngambil kameranya ini. Sampai akhirnya kamera ini ditemuin sama orang lain. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye.